perempuan itu melihat darah, qabla bulughiha, di mana dia melihat darah itu di waktu sebelum mencapai baliknya mar'ah di umur 9 tahun komariah. Sebelum baliknya mar'ah di umur 9 tahun komariah, dalam jangka yang mana masa ini memuat haid dan suci, maka darah itu nanti dinamakan darah haid. Kan baliknya mar'ah nanti umur 9 tahun komariah. Memang baliknya seorang perempuan itu di umur 9 tahun. Dulu pernah dibahas di awal, yang mana itu baliknya seorang perempuan ditandai dengan mencapai umur 9 tahun. Kalau kalian lupa, akan saya ingatkan kembali, alamatnya balik kemarin ada 3, yang mana yang pertama ini sudah mencapai umur 15 tahun, baik laki-laki atau perempuan. Jadi kalau dia sudah mencapai umur 15 tahun, untuk laki-laki atau perempuan ini sudah dikatakan balik. Dan tanda balik yang kedua yaitu telah mengalami mimpi basah bagi laki-laki atau perempuan setelah umur 9 tahun. Memang pada umumnya ini mimpi basah sering dialami oleh orang laki-laki, akan tetapi tidak menutup kemungkinan orang perempuan juga mengalaminya. Dan tanda balik yang terakhir atau yang ketiga yaitu haid bagi seorang perempuan setelah umur 9 tahun. Itu tandanya tanda balik. Tapi yang menjadi patokan itu ketika telah mencapai atau telah mengalami salah satu dari 3 tanda ini, itu sudah bisa dikatakan balik. Memang apa gunanya kita untuk mengetahui balik atau belum? Memang ada gunanya, ada manfaatnya. Mungkin sebagian kalian berpikir seperti itu. Ada. Dimana nanti kalau seseorang itu sudah mengalami akil balik atau balik, dia sudah diwajibkan untuk melaksanakan hukum-hukum Islam yang diwajibkan pada setiap orang balik, dan wajib mentaati peraturan dan menjauhi larangan seperti nanti sholat, puasa, seperti itu, dan hukum-hukum wajib Islam yang lainnya. Ini saya singgung sekilas untuk mengingat kembali bahwasanya nanti kalau untuk orang perempuan, anak perempuan itu baliknya ditandai dengan mengalami mimpi basah setelah umur 9 tahun dan haid setelah umur 9 tahun. Maka dari itu ketika dia mengalami haid sebelum umur 9 tahun, sebelum umur 9 tahun, maka nanti itu belum bisa dikatakan balik. Mohon maaf, bukan haid ya, atau mengalami keluar darah. Tapi kalau haid kemungkinan bisa terjadi di saat dia umur haid 9 tahun kurang 16 hari, dia sudah mengalami haid, itu nanti dia sudah bisa dikatakan balik. Meskipun 9 tahun dia masih kurang 5 hari. Aku 9 tahunnya masih 5 hari lagi kok, berarti belum kewajiban melakukan ini. Bukan, karena dia sudah mengalami haid, di mana umur haid yang mana darah yang dia keluarkan sudah bisa dihukumi dengan haid, kemudian dia mengeluarkannya itu nanti sebelum umur 9 tahun, maka dia belum bisa dikatakan balik. Akan tetapi alangkah baiknya ketika dia nanti sebelum umur balik, maksud saya sebelum pas umur 9 tahun, dia sudah menjalankan hukum-hukum syariat yang diwajibkan. Itu nanti akan menjadikan dia untuk terbiasa. Tapi terkadang ada kala orang yang mengalami pertumbuhan secara
biologis ini atau mengalami menstruasi ini itu terlambat ada, di mana dia sudah berumur 17, 16 dia belum mengalaminya, ini tetap dia dikenakan hukum balik kembali pada hukum yang pertama, kamalusini homsya asyara, sempurnanya umur 15 tahun, itu yang dijadikan patokan. Kalau seseorang itu tetap menyangkal karena dia belum mengalami siklus menstruasi, maka dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan hukum syariat. Itu salah besar. Karena apa? Alamatnya balik itu ketika dari 3 tanda ini sudah terjadi salah satu, itu bisa dianggap balik. Untuk alamat balik saya singgung sampai di sini. Kemudian kita melanjutkan yang tadi, di mana yang dimaksud dengan takribiyah, yaitu tentang bangsa kira-kira, di mana aturan yang telah ditetapkan dari 9 tahun komariah, yaitu ketika nanti seorang perempuan itu melihat mengeluarkan darah sebelum baliknya 9 tahun Hijriah, yang mana jangka dia mengeluarkan darah ini tidak memuat, tidak cukup untuk memuat masa haid dan suci, maka darah ini disebut dengan darah haid. Saya lanjutkan dulu. Fal muddatu utawi mongso alati tasa'u haidun kang amot, alati tasa'u kang amot apa muddah haidun ing haid wa tuhram lan suci, ya muddah iku aqalul haidi luweh kidik-kidike haid, wa aqalut tuhri lan luweh kidik-kidike suci, ayyaumun tegese sedina wailailatun lan sewengi, wa khamsata asyara lan 15 apane yauman dinane bilayaliha sartane pira-pira wengine khamsata asyara, sama dengan sabtata asyara ya pane yauman dinane bilayaliha sartane wengine sitata asyara. Di sini tadi kan sudah dikatakan apabila dia melihat darah, seorang perempuan itu melihat darah di mana belum mencapai umur baliknya 9 tahun komariah dalam jangka yang tidak cukup untuk memuat masa haid dan suci, maka darah ini disebut dengan darah haid. Falmuddu, apa yang dimaksud dengan masa yang cukup untuk memuat haid dan suci, yaitu yang dimaksud dengan masa yang cukup untuk memuat haid dan suci yaitu aqallu haidi, yaitu paling sedikitnya haid ditambah dengan aqallut tuhri, paling sedikitnya suci, yakni aqallut haidi paling sedikitnya haid itu kan 1 hari 1 malam atau 24 jam, kemudian ditambah dengan aqallut tuhri paling sedikitnya suci yaitu khamsata asyara 15 hari. 1 hari ditambah 15 hari ini kan menjadi sitata asyara atau 15 hari 15 malam. Jadi yang dimaksud di sini masa di mana cukup untuk memuat haid dan suci yaitu adalah 16 hari. Maka dari itu adanya umur haid 9 tahun kurang 16 hari itu diambil dari sini. Jadi yang dimaksud yang awal tadi, ketika dia mengeluarkan darah sebelum baliknya umur 9 tahun komariah, yang mana itu tidak cukup untuk memuat haid dan tuhri, haid dan suci, maka darah disebut dengan darah haid. 9 tahun dia, berarti kan
belum mencapai 9 tahun. Kan di sini telah diterangkan qabla bulughiha tis'a sinina qamariyah, belum mencapai umur